Episode terakhir dimulai di sebuah tempat di tengah ibu kota Tokyo yang udah hancur, dengan semua teman-temannya Arisu yang lagi dalam kondisi terluka, mulai dari Aguni, Kuina, Chishia, termasuk musuh mereka Shiniragi. Tapi tidak untuk temannya Arisu Shian, yang udah habis hidupnya setelah ditembak sama si Raja Sekop dengan pistol. Sekarang, Arisu dan Usagi udah berada di tempat level terakhir untuk memainkan death game terakhir, dan mereka udah disambut sama game master dari dunia yang gak beres ini si Mira. Game yang akan dimainkan ternyata sangat simpel, yaitu sebuah game tradisional dari Inggris bernama croquet, atau kek biliar di rumput gitu. Karena baru mendengar game seperti itu, Arisu dan Usagi gak mengetahui peraturan asli dari gamenya, tapi Mira bilang gak apa-apa jika gak mengetahui peraturannya, karena menang atau kalah gak jadi masalah untuk game yang dia udah atur ini. Dia menambahkan untuk menyelesaikan game ini, Arisu dan Usagi cuma perlu memainkan 3 babak croquet tanpa mundur. Jadi jika mundur sebelum selesai, mereka akan gagal dan game akan over. Game ini dimainkan dengan kayu dan 2 bola, lalu gamer harus memukul kedua bola sampai melewati ke tengah dari 2 tiang kecil yang berjumlah 6 sesuai urutan, dan diakhiri dengan mengenai sebuah pasak. Gamer yang mengenai pasak duluan, akan menjadi pemenangnya. Mulailah Arisu yang bermain game terakhirnya, sementara Usagi beristirahat, karena kakinya udah ditusuk sama pisau dari si Raja Sekop sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Arisu merasa heran dengan game terakhir ini, karena gamenya terlalu simpel baginya, jadinya dia menduga kalau Mira udah merencanakan sesuatu. Sementara menurut Usagi, Mira itu cuma mengulur-ulur waktu aja dan cuma bersenang-senang dengan game ini, yang membuat Arisu menduga kalau Usagi bisa meninggal dari kehabisan darah jika terus-terusan begini, karena kondisi kakinya yang terus-terusan mengeluarkan darah. Karena melihat Mira yang sengaja melakukan kecerobohan terus-menerus, Arisu pun memutuskan untuk memenangi set pertama dari game, sampai akhirnya dia memenanginya. Gak lama setelah itu dia meminta untuk langsung bermain ke set selanjutnya, yang dibalas Mira kalau dia udah lelah. Jadi dia menawarkan ke Arisu dan Usagi minuman teh mantap yang udah dia siapkan. Ini tentu gak dipercaya mereka, merasa tehnya udah dikasih racun. Oleh karena itu Arisu langsung bertanya apakah bisa kembali ke dunia nyata setelah game ini selesai. Ini dikarenakan teman-temannya udah pada habis hidupnya tanpa tahu jawabannya, dan dia sendiri mau tahu jawabannya demi mereka. Mira cuma menjawab secara singkat, kalau Arisu akan mengetahuinya setelah menyelesaikan death game ini. Tapi karena melihat Arisu yang sangat bertekad ingin mengetahui jawabannya, Mira pun memutuskan untuk memberitahu, namun Arisu harus menerima apapun yang dikatakan Mira. Mulailah dia mengungkapkan kebenaran tentang dunia ini, dengan menjelaskan tentang bagaimana dunia Arisu dan Usagi di masa depan nanti, terutama teknologi virtual reality yang masih akan dipakai terus-menerus. Mira melihat teknologi di era Arisu dan Usagi masih dipenuhi harapan dan fantasi, dan mereka harusnya menjadi bahagia, karena semua teknologi-teknologi itu akan menjadi kenyataan di masa depan nanti. Mira lalu membeberkan apa-apa aja penemuan yang akan ditemukan umat manusia dari 10 sampai 1000 tahun kemudian, terutama tentang eksperimen-eksperimen yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih mantap, yang berarti sekarang ini Arisu dan Usagi udah tiba di dunia masa depan selama ini. Alhasil Arisu merasa gak percaya, lalu dia melihat ke arah bunga-bunga, yang ternyata ada sebuah kamera sangat kecil di antara bunga-bunga itu. Terungkap kalau selama ini Arisu dan kawan-kawan memainkan death game dalam bentuk virtual reality dengan mode tidur, jadi ketika mereka udah tiba di dunia game, mereka lupa siapa mereka sebenarnya, dan ini adalah game yang disuka Mira dan masyarakat di masa depan yang gak punya alasan lagi untuk hidup. Kebetulan Mira adalah pencetus yang merencanakan semua ini, tapi tiba-tiba dia ketawa, karena sebenarnya itu semua cuma karangan dia aja, alias bohong. Mira lalu mengungkapkan yang sebenarnya kali ini, yaitu gara-gara perang nuklir yang terjadi, yang membuat manusia gak bisa lagi hidup di permukaan bumi. Oleh karena itu para orang kaya yang tinggal di bawah tanah menanamkan ingatan palsu ke robot manusia, dan membuat mereka bermain di permukaan untuk bertaruh mana yang akan selamat. Ini menandakan kalau Arisu dan kawan-kawan adalah robot selama ini, yang ditanami sama ingatan buatan, tapi bohong. Merasa marah, Arisu dan Usagi berpikir harus melanjutkan death game ini sampai selesai.
Namun Mira gak menunjukkan ketakutan, dan mau membuat Arisu menjadi lebih marah lagi dengan mengungkapkan kalau dialah pembuat game 7 Hati, sebuah game yang dulu menghabisi hidup kedua sahabatnya Arisu Shikarube dan Chota. Alhasil Arisu beneran menjadi lebih marah dengan menodongkan senapannya ke Mira, tapi Mira tetap gak menunjukkan ketakutan, yang membuat Arisu menyadari kalau ini termasuk bagian dari rencana besar Mira. Arisu juga menyadari jika misalkan Mira habis hidupnya ketika death game ini berlangsung, dia gak akan bisa menyelesaikan death game ini dengan cara apapun, dan dia dan kawan-kawan akan terus terjebak di dunia ini sampai selamanya, serta pada akhirnya mereka akan habis hidupnya dengan laser yang mengincar mereka. Alhasil Arisu dan Mira menjadi berdebat tentang masalah kehidupan, namun Arisu sekali lagi menekankan kalau dia mau kebenaran dari dunia ini. Akhirnya Mira pun mau mendengarkan Arisu, dimulai dengan mengungkapkan kalau dunia ini sebenarnya gak nyata, melainkan cuma ilusi aja dari keanehan-keanehan yang ada, mulai dari kota terlantar, teknologi-teknologi yang lebih canggih, dan game-game yang konyol terutama game petak umpet yang merupakan pemikiran bocil. Arisu pun merasa gak percaya, dan Usagi bilang untuk jangan mendengarkan Mira, karena dia ini beneran ada dan hidup. Ini dibenarkan Mira, tapi bukan itu realitas yang Arisu lihat dengan berada di dunia ini, melainkan realitas yang lain dengan dia berada di sebuah tempat klinik. Akhirnya Mira pun mengungkapkan, kalau sebenarnya dia ini adalah seorang psikiater untuk Arisu, yang lagi melakukan terapi untuk kesehatan mentalnya Arisu yang memburuk karena kehilangan kedua sahabatnya, dan itu membuatnya syok yang sangat traumatis hingga ingatannya sampai hilang. Alhasil ingatan Arisu perlahan-lahan kembali dengan dia yang mulai menerima keberadaannya di tempat klinik. Sebelum Mira memberitahu Usagi yang juga merupakan pasien klinik ini, dan dia juga kehilangan seseorang berharga, serta Arisu udah berteman sama Usagi sebelumnya. Mira lalu meminta Arisu untuk mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi ketika dia dan kedua sahabat melihat kembang api, yang dijawab dia kalau waktu itu setelah mereka bercanda-canda di tengah jalan, mereka beneran melihat kembang api sambil kembali ke trotoar. Namun Karube dan Chota sebenarnya gak berhasil kembali ke trotoar, melainkan mereka ditabrak sama mobil pada saat itu, dan akhirnya Arisu pun menjadi syok berat. Ini disimpulkan Mira kalau yang ingin Arisu ketahui bukanlah kebenaran tentang dunia, melainkan siapa dirinya sendiri, dan apa alasannya untuk hidup. Itu sebabnya dalam fantasi dia, death game itu menjadi muncul, yang membuat dia merasa bersalah atas meninggalnya kedua sahabat, jadi dia berpikir kalau dia seharusnya gak hidup. Ini didengar Usagi, oleh karena itu dia mulai memasuki ruangan, dan mencoba menyadarkan Arisu yang kehilangan semangat hidupnya. Mira tentu aja gak membiarkan hal itu terjadi, karena sebenarnya tujuan dia menjadi psikiater adalah untuk menghabisi hidupnya Arisu dengan menawarkan 2 pil berbahaya yang udah Mira siapkan, jadinya game otomatis akan over. Ini membuat Usagi menyadari kalau kelakuan Mira udah gak beres, menduga ini adalah bagian dari death game dari dia juga, dengan memanipulasi Arisu dengan menganggap ini semua adalah ilusi, dan akhirnya Mira pun mengakuinya dengan tersenyum. Mulailah Arisu mengangkat obat gak beres itu untuk diminum, tapi Usagi langsung menghalanginya sampai membuat gelas airnya pecah, dan menekankan kembali kalau dia benar-benar ada di sini dan hidup. Supaya membuat Arisu benar-benar menjadi yakin, Usagi pun melakukan hal yang gak terpikirkan ke lengan bawahnya, dan meminta Arisu untuk sadar. Alhasil Arisu mulai berusaha untuk sadar, dengan mengingat tentang semua usaha-usahanya di semua level death game yang pernah dia mainkan. Namun pada akhirnya, Arisu masih merasa pesimis untuk bisa kembali bersemangat menjalani hidup, sementara Usagi perlahan-lahan kehilangan kesadarannya, yang membuat si Game Master Mira merasa yakin kalau dia udah memenangi death game ini. Tapi ternyata death game-nya belum selesai, dengan Arisu yang memegang tangan Usagi, dan menyatakan segala hal tentang semangat hidup, yang membuat mereka berdua sama-sama kembali bersemangat untuk menjalani kehidupan. Alhasil Arisu pun bangkit, lalu bilang ke Mira untuk melanjutkan death game ini, dan akhirnya lingkungan pun kembali ke level death game yang sebenarnya. Merasa terharu dan terkagum akan usaha Arisu, Mira mengasih sebuah tisu untuk Usagi, sebelum mereka melanjutkan game croquet yang simpel ini, sampai malam hari. Pada akhirnya Mira memenangkan gamenya, namun sesuai aturan yang udah diatur jika misalkan menang atau kalah di game ini, Arisu dan Usagi tetap menjadi pemenang yang sesungguhnya, dan akhirnya diumumkan kalau death game di level terakhir ini udah selesai.
Arisu lalu bertanya kembali tentang kebenaran dari dunia ini, yang dijawab Mira kalau akan ada dua pilihan yang bisa dipilih Arisu dan kawan-kawan, dan apapun yang mereka pilih, mereka akan mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mira berpesan kalau kehidupan itu seperti game, ada yang baik dan ada yang jahat, jadi nikmatilah itu. Tiba saatnya untuk laser muncul di atas kepalanya, dan akhirnya game Master Mira pun habis. Alhasil kapal udara kartu Ratu Hatinya menjadi hancur lebur, bersamaan dengan banyak kembang-kembang api mantap yang meledak di seluruh kota Tokyo. Setelah itu diumumkan untuk semua player yang masih hidup, apakah mau pulang ke dunia nyata, atau tinggal secara permanen di dunia ini. Mulai dari Aguni yang memilih untuk pulang, lalu datang Akane yang ternyata masih hidup dan memilih untuk pulang, Kuina yang memilih untuk pulang, kedua gamer dari penjara yang memilih untuk tinggal, Chishia yang memilih untuk pulang, dan Niragi yang ternyata memilih untuk pulang. Arisu dan Usagi tentu aja memilih untuk pulang, dan akhirnya tempat pun beralih ke sebuah rumah sakit di dunia nyata, di mana Arisu terbangun dengan luka-luka. Di sana ada saudaranya yang lagi menjenguk, yang memberitahu kalau Karube dan Chota udah habis hidupnya setelah mengalami insiden yang sangat mengerikan, jadi Arisu bertanya apa yang terjadi sebelum dia masuk ke rumah sakit. Di flashback, ketika Arisu lagi main-main bersama kedua sahabatnya di trotoar dekat penyeberangan jalan yang besar, sebenarnya di sana ada Usagi yang berada di samping Arisu. Ada juga Niragi yang lagi nongkrong, Kuina dan Chishia yang lagi menyeberang, Aguni, Boshia, dan An yang baru sampai di area penyeberangan, Tata yang berada di truk yang lagi menunggu lampu lalu lintas menjadi hijau, dan Akane yang lagi bersama teman-teman yang berada gak jauh dari penyeberangan. Begitu Arisu dan kedua sahabat memasuki stasiun kereta bawah tanah, datang sesuatu bercahaya dari langit, yang ternyata itu adalah meteorit yang mau mendarat di kota Tokyo, dan akhirnya terjadilah ledakan yang luar biasa besar yang cepat menghabisi banyak orang di sekitar Tokyo. Setelah insiden itu, Arisu terlihat ditolongi sama para petugas ambulans, dan mereka menyadari kalau Arisu masih ada denyut nadinya, jadi mereka cepat-cepat membawanya ke rumah sakit. Ini juga dilakukan ke Usagi dan teman-teman lainnya yang masih hidup, dan mereka udah kembali sadar di rumah sakit yang sama tempat Arisu berada. Arisu pun bertanya-tanya kenapa cuma dia aja yang selamat, sementara kedua sahabatnya enggak, yang diberitahu saudaranya kalau pertanyaan itu cuma akan menyiksa Arisu aja, dan harus move on, alias merelakan kepergian kedua sahabatnya. Si saudara lalu mengungkapkan sesuatu yang penting, yaitu ketika para ambulans menemukan Arisu yang lagi sekarat, jantung dia tampak berhenti selama 1 menit, yang artinya dia berada di ambang perbatasan antara hidup dan mati. Ini menandakan kalau Arisu dan kawan-kawan mengalami koma setelah insiden meteorit itu, dan ambang perbatasan antara hidup dan mati itu berbentuk sebuah dunia yang disebut The Borderlands. Akhirnya terciptalah dunia The Borderlands dari banyaknya orang yang mengalami koma, di mana orang-orang yang koma berjuang untuk bisa kembali ke dunia nyata, dengan dipaksa untuk bermain death game yang ada untuk tetap bertahan hidup. Jika orang-orang habis hidupnya di dunia The Borderlands, berarti mereka udah habis hidupnya setelah terkena meteorit itu, dan diceritakan akan habis hidupnya di dunia The Borderlands. Jadi dalam 1 menit itu, Arisu udah melewati banyak death game yang ada, dan dia mengaku merasa berada di tempat yang jauh untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, teman-teman Arisu yang selamat gak mengingat ataupun mengenal para korban yang mereka temui, karena perbedaan antara dunia nyata dengan dunia The Borderlands. Sementara itu, An yang masih dalam kondisi kritis berusaha dihidupkan kembali sama para dokter, sampai akhirnya ada denyut nadi yang mereka dengar, yang menandakan kalau An masih hidup di dunia The Borderlands dan setelah terkena dampak ledakan dari meteorit. 1 minggu pun berlalu, di mana kondisi Arisu dan kawan-kawan mulai membaik. Begitu juga para pasien yang ada di halaman, yang merupakan para gamer yang selamat di dunia The Borderlands. Ketika lagi membeli minuman, Arisu akhirnya bertemu dengan Usagi, tapi mereka gak mengenal satu sama lain, dan Arisu cuma merasa pernah bertemu dengan Usagi aja. Ini dilihat dia kalau Arisu mau PDKT sama dia, jadi Arisu langsung mengakui kalau dia memang mau PDKT, dan akhirnya mereka pun jalan-jalan di halaman rumah sakit yang mantap. Series diakhiri dengan mereka yang gak mengetahui, kalau ada kartu-kartu remi yang dimainkan sama orang-orang sebelumnya yang pada beterbangan kemana-mana, dan ternyata ada sebuah kartu Joker di dalam tumpukan kartu. Apakah ini artinya game masternya bukan Mira?
Melainkan si Joker yang berada di tempat yang gak diketahui, dan Arisu dan kawan-kawan masih terjebak di dunia The Borderlands? Atau, si Joker seakan berpesan kalau dunia The Borderlands itu memang cuma bohongan aja? Menurut kalian gimana? Komen. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.